Selamat datang kembali di Grind Space, sebuah podcast yang bakal ngumpulin para seniman dan pelaku-pelaku kreatif untuk tumbuh lebih produktif. Anjay, let's go. Hari ini saya sudah kedatangan the next generation dari director hip hop Indonesia, ya kan, yang selalu mengeluarkan visual-visual yang unik dan aneh menurut gue. Please welcome Lil Dadong. What's good? Anjay, what's up bro? Gila, akhirnya gue ngobrol sama Lil Dadong. Apa sih guys? Anjir, Dong, sebenarnya li manggilnya Dadong apa? Ya manggilnya Dadong. Itu nama panggilan aja sih kak. Nama asli itu Nama asli siapa? Julius. Julius, jauh juga ya. Jauh. Itu nama kayak panggilan dari kecil tuh, kayak teman-teman kecil. Kenapa dipanggil Dadong? Apa? What's the meaning of Dadong? Nggak tahu sih, kemarin mereka cuma kayak kita kan waktu kecil kayak suka main bola gitu-gitu di lapangan kecil. Mereka kayak suka apa namanya kayak Ronaldo gitu-gitu. Terus mereka panggil Dado nggak bisa bilang Ronaldo kan. Jadinya Dado terus keterusan jadi Dadong. Lu gila-gila Ronaldo orang tua ya? juga langsung, orang tua ikut juga panggil Dadong. Oh gitu, jadi panggilan kecil lu tuh Dadong. Dadong. Gara-gara dengan Ronaldo. Gara-gara dengan Ronaldo. Ronaldo banget lu ya? Ronaldo apa Messi nih? Iya, pilihan sulit. Messi. Ronaldo karena dia kerja keras. Dong, iyalah, gila. Tapi kalau bola Chelsea. Oh ini. Gue nggak begitu bola banget nih dong nih by the way. Cuman ya udahlah ya. Kita coba aja nih. Gue penasaran sama lo, kayak lo sudah menjamur nih visual Lil Dadong aka Survivors. Let's go. Survivors tuh apa sebenarnya? Apakah plesetan dari Survive? Iya, itu sebenarnya kayak waktu di Manado aku punya teman kan, kayak mereka mau bikin jadi kita dari kampung sama-sama. Wow. Terus dia kayak bikin barbershop. Terus dia manggil aku buat jadi content creator dia. Tapi dia mau aku ada nama sendiri begitu, kayak jangan pakai nama sendiri lah kalau untuk production kan. Maksudnya Dadong Production kan. Oh iya. Enak banget denger kayak. Jadi harus bikin kayak apa kek, maksudnya ada nama untuk production sendiri. Ya kayak jadi aku cari kayak aku kayak kepikiran waktu itu survives itu kayak survival for vibes. Survival for vibes. Ya, kayak maksudnya aku kan datang itu merantau juga kan di Manado. Jadi kayak survive buat good vibes. Ya kayak orang lihat karya-karyaku itu mereka kayak wow, ini jadi itu sih maksudnya. Survival modes lah ya. Iya. Ibaratnya lu dari rantau. Lu rantau dari? Aku dari Sulawesi Sulteng. Tentena, Poso. Tempat perang tuh. Damn, keras sekali Lil Dadong ini. Gila, namanya Lil ini jangan macem-macem loh sama orang-orang ini nih. Gila, lu dari Poso lanjut ke mana? Ke Bali apa Manado. Ke Manado dulu? Iya, kuliah di Manado kan. Oke. Ya, terus setelah itu baru lanjut ke Bali. Ya, Bali. Bali berapa lama, men? Di Bali 3 tahunan. 3 tahunan. Iya. Pokoknya waktu udah kelar kuliah langsung pindah ke Bali. Itu lu udah megang video tuh? Udah, pokoknya dari pertama masuk kuliah itu udah mulai coba-coba video dari 2016 itu. Oh, dari 2016. Ya, 2016 sudah kayak kakakku kirimin aku kamera apa ya waktu itu 600D Canon. Anjir, gue juga pernah. Siap. Terus. Berawal dari Canon lo ya? Iya, berawal dari Canon. Agama lo Canon dulu ya? Itu. Siap. Itu pun waktu itu kamera tua banget kan. Asli. Terus mereka juga beliin laptop yang untuk dipakai untuk kuliah juga sih waktu itu. Emang bukan spek yang untuk ngedit game, bukan. Cuma kayak laptop 3 jutaan kalau nggak salah waktu itu. Iya. Tapi bisa buat edit? Ya ngeden lah dipaksa ya. lah. Dipaksa lah. Iya, dipaksa. Kerja paksa dia. Ini dia kerja itu paksa. dipakai sampai rusak kan. Udah kayak vibes di Poso lu, awalnya tetap lo bawa tuh ya, lo kerja paksa tuh bro. Gila, anjir lu berarti dari Canon 600D. Iya. Oke, gue berusaha memasuki dunia visual lo nih. Lu kuliah apa? Aku kuliah komunikasi. Wow. FISIP. Oke. Ya, cuman waktu itu emang udah mulai video baru
Aku nggak tahu kalau komunikasi itu ternyata pelajarannya ada Masih kamera nyambung. juga, ada editing juga. Oke. Ternyata, oh, oke. Gue pikir lu DKV dong. Enggak, Kak. Aku full itu YouTube semua. Kayak belajar video itu dari YouTube. Jadi kuliah lu dari komunikasi justru ya? Iya, Kalau kuliah gue komunikasi. dulu di DKV dong gue. Oh, Desain komunikasi visual, emang animasi gue. Emang animasi ya, Mas makanya. Gib ya? Makanya pas gue ngelihat lu di mana? Di explore gue di Iya, explore iya. reels. Wede deh. Orang ini harus saya ajak ngobrol. Gila, emang nyampe lo cuy. Itu ke explore karya lu tuh. Full dengan komposisi begitu. Nah, sebelum ke sana, lu awal ngulik lu tuh berarti dari video klip atau dari gimana? Sebenarnya awal ngulik itu video ini, video dance dulu. Lu ngedance? Ya aku dulu b-boy. Damn. Ya terus sampai itu kenapa kayak aku suka banget hip hop gitu-gitu. Siap. Jadi mulai pas aku mulai terjun ke dunia videografi, Ya. konsep videoku itu lebih ke kayak gitu-gitu urban, Oke. kayak penuh dengan efek yang bukan maksudnya nggak kayak dulu kan di Manado paling banyak itu semua video pre-wedding atau Oke, wedding. Paling oke. pokoknya pasarannya waktu itu kayak Iya. wedding pre-wedding lah. Lu juga Video-video. ambil tuh ya. Iya dulu ada ambil juga Pasti sempat tuh. masuk di PH gitu di Iya. Manado. Ya pokoknya kayak video-video di pasaran di Manado itu kayak video-video cantik. Iya, Maksudnya video cantik. slow-mo, Iya. Gini-gini ya kayak. Boring ya dong ya. Video cantik ya. Bisa dibilang. Tergantung sih Kak. Tergantung, Iya tergantung tergantung. juga. Aku sekarang kebetulan juga suka kayak video-video yang untuk kontenku sendiri sih. Kalau Iya. untuk kontenku sendiri, aku kadang bikin video yang kayak nggak terlalu banyak apa namanya, nggak terlalu banyak efek. Iya betul. Pokoknya cuma kayak komposisi angle. aja kan. Iya komposisi. Terus, sama lagunya juga yang kayak slow, nggak terlalu yang hip hop banget. Aku lagi seneng banget kayak bikin-bikin Emang video keluar gitu. di nggak harus lagu hip hop gitu Iya ya. nggak terlalu. Ya bosan juga kalau hip hop terus iya ya. sih, iya sih. Cuman emang lu berangkatnya dari b-boy ya. Iya dari b-boy. Justru lu dari ya hip hop juga tuh Iya dari betul start tuh. betul. Cukup bosen udah mulai Hip hop? dengan hip hop. Enggak lah. Berapa tahun berarti sampai sekarang nih? Aku mulai dari apa b-boy? Tetap dari b-boy Dari berarti b-boy itu terhitungnya. dulu dari SMP. 2014, Dari 2000 berapa itu ya? 13. Iya, ya 13. Dari Wah, SMP lama. kelas 1. Lama Itu juga, kayak Jo. itu pas main bola kan, main bola di lapangan terus lihat kayak teman, ada satu teman dia kayak headstand gitu, Bro. Bro lu belajar di mana kayak gitu, gitu. Bilang, "Lu mau?" Gua, "Ntar lah gua ajak" gitu. Ya dia ngajak ke sanggar lah, ada sanggar kecil gitu-gitu. Itu teman-teman, jadi aku waktu itu yang paling kecil lah. Aku paling anak-anak, mereka semua udah kayak SMA gitu-gitu. Sempat serius juga dong lo di b-boy dong. Serius banget. Serius Aku banget. kepikiran waktu itu emang jadi kayak b-boy itu emang udah maksudnya apa namanya kayak Sampai sempat lo seriusin kayak Iya. jadi karir tuh. iya serius. Jadi waktu Wow. itu emang nggak kepikiran mau jadi videographer sih kayak. Serius lo? Kepikirannya waktu itu jadi professional dancer, maksudnya profesional b-boy gitu-gitu. Iya ikut ya. kejuaraan. Ikut kejuaraan. sampai gitu. Tapi ikut sampai kejuaraan lo di b-boy. Enggak juga, cuman waktu itu kayak sekolah, lomba-lomba dari sekolah atau dari kru-kru yang di Palu gitu-gitu. Manado juga. Jadi waktu ke Manado, pas pindah ke Manado itu sebenarnya kan mau fokus di dance kan. Soalnya Manado waktu itu lumayan dunia di dance-nya itu bagus banget waktu itu Manado. Terus pas ke Manado, temanku itu mereka semua udah berhenti, udah kerja masing-masing. Jadi aku kayak, terus gue ngapain di sini? Iya. Jadi mereka sendiri ya? Jadi kayak anjing. Gimana ya? Terus itu dia kakakku kirim kamera jadinya coba-coba. Jadi akhirnya ngulik. Iya, akhirnya ngulik. kamera. Iya. Tapi itu udah sempat ngambil wedding juga akhirnya di situ tuh dengan 100D lo ya. Iya. Oh, enggak, itu 600D waktu itu cuma aku pakai sendiri aja. Oke. Kalau untuk wedding dulu kayak pakai punya teman. Lo masih inget gak waktu lo pakai 600D lo bikin karya apa tuh? Masih inget gak? Masih. Aku Apa? bikin. Lu bikin apa pertama? Video mobil. Video video kontes mobil gitu. Video kontes mobil. Iya. Menang gak tuh? Menang, mobilnya lo? menang. Wah gila emang Enggak, dasar. iya mobilnya menang bukan videonya. Iya. Mobilnya. Jadi dia aku cuma kayak Tapi mobilnya menang gara-gara video lo?
Enggak, karena emang mobilnya bagus. Oh iya emang. Cuman emang dia pengen ada video after movie-nya lah. Di kontes itu. Oke. Gitu. Lu bikinin after movie-nya. Iya. Wow. Jadi klien pertamaku itu sebenarnya video pertamaku itu video barber sebenarnya juga. Video barber? Iya kayak video gunting rambut. Di Manado. Ya temanku yang punya barber itu yang tadi. Oke. Aku bilang yang dia suruh bikin nama production itu. Iya. Gue tuh tahu lu tuh pas lu ngerjain video klipnya si Guns. Oh yang di barber ya? Yang si Guns di villa apa di mana ya di di Bali. Yang di Bali. Di Bali kan iya, itu iya, kan. Iya. Wah, itu gue udah mulai bertanya-tanya nih. Ini Lil Dadong ini apakah director hip hop apa bukan gitu Semua karena sih. Let's go. semua ya. Maksudnya ambil semua bisa pop bisa, hip hop juga bisa gitu-gitu. Berarti ada karya-karya lu di luar video klip hip hop dong? Banyak ya? Sebenarnya masuk kalau kayak R&B gitu-gitu kan masuk juga kan. Iya musik maksud gua di musik tuh selain hip hop R&B apa lagi? Kayak pernah ngerjain lagu metal kah lu? Itu lagu metal belum. Belum. Band video band belum. Pop gitu belum berarti? Band pop gitu belum? Pop belum kayaknya. Belum pernah ya? Belum pernah. Berarti sampai sekarang kalau lu band, masih apalagi band belum. Masih seputaran hip hop aja R&B ya? Seputaran hip hop R&B. Latest work apa tuh? Project lu? Terakhir, si ini ya? KB. Take Down. Oh iya KB. Sejuknya Malam. Oh iya benar. Iya. Fury. Wah itu Poris. art banget sih itu. Itu lu shoot di mana men? Itu shoot di warehouse, kayak warehouse gitu juga. Karena ada tim kita punya teman, mamanya punya teman yang punya warehouse kan. Oh gitu. Jadi kita dipinjemin. Waktu itu kita lihat emang cocok banget buat konsep. Wow. Video klip kan. Jadi ya udah kita. Itu dapat banget sih dong. Iya. Vibes itu gila sih itu. Thank you, let's go. Gila dan maksud gue eksekusi lagunya juga ya fit gitu sama visual lu gitu kan. Iya. Lu ngerjain kayak gitu ngetim juga kan pasti kan? Iya untuk sekarang ada tim, Tadinya one man army. Iya tadi. Anjing. Pokoknya dulu udah terbiasa banget sendiri kan, maksudnya kerjain semua sendiri kayak. Semua sendiri. DOP, director, edit, nyari anjing. tempat itu waktu itu sendiri semua. Nyari tempat lo sendiri juga nggak? Iya, nggak ada lo hire orang gitu? Nggak buat, ada. Reiki manager kali ya bisa dibilang ya apa ya? Nggak ada. Pokoknya udah ya aman lah maksudnya. Tapi makin kesini kayak udah harus butuh tim gitu kayak. Iyalah, ya, bener lah. Buat semakin besar kan. Betul. Gila, dari one man army lo dong. Dari one man army. Waktu di Jakarta itu one man army dulu sempet. Di Jakarta one man. Pas lo masuk Jakarta tuh apa udah ada tim bertiga kah atau emang sendiri aja? Pokoknya waktu ke Jakarta yang ini sekarang aku udah ada teman kayak Hans, jadi kayak dia yang bantuin untuk DOP. Ada juga udah ada tim lah maksudnya. Akhirnya lo bikin tim ya? Kayak mereka juga sebenarnya freelance juga kayak aku bisa panggil nggak? Oh gitu. Ya. Bukan iya, tim langsung bukan. Oke. Iya. Nah, gue penasaran nih, Dong. Lu itu kan terkenal menurut gue dari visual lu itu kan komposisi tuh matters banget buat lu. Iya. Iya dong. Komposisi tuh udah Lil Dadong lah. Pokoknya udah gue udah bisa tahu kayak dari warna dan komposisi ini pasti survives. Let's go. Iya kan? Yeah. Ini udah ciri khas lu nih. Gue pengen tahu itu lu sebelum bikin video lu pasti preparation lu kayak lu siapin dulu storyboard kah? Iya. Pasti storyboard. Dulu aku nggak terbiasa pakai storyboard. Itu kan sama. Lebih ke freestyle. Dulu freestyle aja kayak shotlist nggak ada. Kayak pokoknya jalan aja di Jakarta. Ini bagus nih. Berhenti lah, ambil gitu-gitu. Terus mas kalau sekarang ya teman-teman juga tim juga bilang kamu harus belajar bikin storyboard, moodboard gitu-gitu biar lebih terarah lah kalau mau bikin video klip, biar udah nggak kayak bingung-bingung pas mau di lapangan kan, udah kayak habis ini apa ya. Betul banget. Udah tahu lah betul gitu. Banget tuh. Ternyata emang bagus. Ternyata kalau ada storyboard emang lu jadi kayak ini ya, kayak punya rem, kayak punya pakem ya. Betul. Nih scene ini cukup nih. Udah ambil semua gitu kan. Iya. Kalau dulu freestyle kan ibaratnya
stock shoot mulu gitu. Backup. Iya, anjir. Itu memori butuh berapa gitu loh dong maksud gue kalau lo gak punya storyboard Iya gitu. sih. Terus lu apakah yang gila-gila stock shoot gitu? Kayak setiap syuting lu pasti ngambil stock shoot banyak gak? Atau emang itu udah lu harus ikutin kalau aja menurutku storyboard harus banget? sih. Untuk stock shoot itu harus karena menurutku penting banget karena di kayak B-roll gitu. Iya, B-roll. Iya, kayak Buat B-roll ya? buat B-roll. Jadi kayak misalnya ini kurang cocok nih. Apa nih gantinya? Ya cari aja B-roll atau stock shoot lain-lain yang bisa fit di scene itu. Gitu. Lu download juga gak sih? Download Kalau buat stock shoot. B-roll gitu kadang B-roll? download free footage gitu gak? Ya ada Ada lah ya, ada dari lah YouTube juga ya green screen Itu pasti gitu-gitu. punya ya Iya, sekarang iya. ya semua ya. Betul guys. Anjir. Tapi spesialis lu berarti nggak cuman di music video. Bukan. Lo range lo semua Iya. lo sikat ya. Dokumentari lo sikat. Film lo sikat. Tapi wedding udah enggak. Oke. Kalau pre-wedding masih boleh. Pre-wedding masih Pre-wedding boleh. masih boleh. Wedding yang nggak lo sikat. Wedding yang udah enggak. Kenapa lo nggak mau sikat wedding? Susah aja sih Kak. Mereka harus butuh maksudnya wedding itu kita harus kejar waktu. Standby. Terus aku paling takut itu video same day edit. Anjir. Aku paling gak suka video same day edit. Jadi itu sih kalau nggak ambil Emang wedding gitu karena. berapa lama seorang Lil Dadong untuk menghasilkan visual seperti itu biasanya berapa lama? Lo range editing lo berapa lama? Kalau misalnya itu music video, aku kadang 7 hari. 7 hari. 7 hari. 7 hari. Padahal mah 3 hari kelar. Gue tahu. Shut up anjir. Langsung aja. Padahal kita biasanya tembak. besoknya langsung edit ya. Iya. Kalau apalagi kalau footage lu money shot gitu. Maksud gue kayak anjing nih keren banget. Pasti lu gatel kan? Iya gatal-gatal banget. Kadang biasanya sampai di rumah pas habis shoot. Aku kadang langsung buka di DaVinci lah. Maksudnya lihat warnanya kan. Oke. Langsung jadi ya udah kayak gitu sih. Anjir DaVinci ya. Lu DaVinci, Pasti DaVinci. pasti coloring DaVinci ya? DaVinci kak. Iya, Oke. iya. DaVinci and then ngedit di mana? Katukatnya di Premiere Pro. Oh, lu masih pakai Premiere. Iya, ya? Gua katukatnya pikir Premiere Final Pro. Cut, bro. Enggak, Premiere Pro kak. Ya abis itu, abis katukatnya itu, aku warnanya pindah ke DaVinci. DaVinci. Kan buat dia keling detailing. semua kan itu. Iya. Buka pakai Final Cut Pro. Jadi offline lo sikat di Premiere, Iya. online-nya masuk DaVinci. DaVinci. Abis itu online juga bisa di Premiere. Ya kayak abis grading pindah lagi ke Premiere untuk nambah-nambah efek. Pacap-pacap apa Iya, efeknya. pacap-pacap. Kenapa lo nggak bantai di DaVinci semua? Ada lo yang ngedit pakai DaVinci juga ya? Iya. Menurut lo nyaman gak sih ngedit pakai DaVinci? Kalau untuk color nyaman banget. Kalau Enak untuk banget. offline disikat juga di situ juga? Aku nggak Belum pernah? shortcutnya susah sih kok. Maksudnya nggak terbiasa. Oke. Karena dia DaVinci kayaknya dia lebih sama kayak Final Cut ya. Iya. Iya kan? Benar. Aku kan pertamanya langsung Premiere Pro, Adobe lah semua. Adobe, Jadi iya. lancarnya di situ. Oke. Ih, gue pikir lu dengan taste seperti ini lu pakai Final Cut, men. Aku Damn, plot Premiere twist Pro. juga. Masih ada ternyata. Shout out Adobe. Shout out Adobe. Yoi, masih ada loh orang-orang Adobe Premiere Pro nih. Oh pasti kan. Gue terakhir ngeliat dari Adobe Premiere, dia punya AI, gue gak tau kayak third party gitu, bisa ngedit otomatis lu, tau gak? Iya pernah lihat. Editing otomatis Iya gitu. iya. Gak pernah pakai itu? Nggak pernah. Pernah coba Soalnya lah. itu Nggak sebenarnya pernah coba. video apa namanya fitur itu sebenarnya untuk kayak video-video kayak gini podcast. Video podcast, Ya. benar. Tapi itu yang ada lebih dong cepat. yang music MV ya? video. Anjing. Music video. Malas banget dia tuh. Anjing men. Music video otomatis tuh AI itu sakit sih menurut gue. Ya, sekarang gila. Gila. Kan? Lu adapt gak dengan AI? Sekarang? Iya. Ya, aku Di visual? Maksudnya pas untuk kesini semakin kesini Iya. aku lebih kayak pengen cari tahu gimana cara pakai AI itu kayak. Maksudnya apa ya? Sejauh ini lu udah coba-coba apa? Kling, ada Runway? image to video lah. image to video. Ya, generate. Yang ada image to 3D juga gak sih? Enggak, cuma image to video yang aku coba kemarin. Yang di video klipnya Kens. Yang Oh ada asli. ya? Oh iya. Ya, ada itu yang orang banyak masuk Iya, gitu iya, ya. iya, Itu iya. ya. Oh, itu lu pakai tuh? Ya.
Tipis aja ya dong ya. Tipis aja tipis. Satu footage. Kreditnya juga butuh banyak soalnya dong. Betul anjing. Gue pernah nyoba. Kan itu free juga kan, aku gak bayar. Makanya kan. Di Kling tuh gue pernah nyoba tuh. Nah Kling ya, Kling. Anjir gue bilang untuk sampai bikin yang aneh-aneh lu tetap harus bayar kayak berapa juta gitu kan. Kayak Betul. 800 apa $300 apa $400 gitu. Yang buat di Kling dapetin kredit. Yoi. Ya. Tapi emang gila sih dong itu dong. Aku kadang kayak cuma ganti-ganti akun gitu. Anjir, Lil Dadong. Serdadu memang ya, gila. Tapi lo penasaran kan? Penasaran Lo ngulik banget. AI banget lo ya. Asli. Penasaran banget, Kak. Itu secara copyright gitu tapi aman ya. Nggak ada masalah ya ketika dipasang di video klip gitu. Nggak masalah, yang penting kan aku nggak pakai ininya kan. Apa namanya? Cuma kayak yang penting logonya yang di bawah watermarknya itu nggak kelihatan. Tinggal zoom dikit. Lo zoom dikit. Iya, atau bisa dihilangin juga. Iya bisa di Iya, roto-roto main atau pintar. apalah itu. Anjir, boleh. Free ya? Boleh. Terus kalau advertising lo sikat juga nggak? Iya, sikat. Advertising lo sikat juga? Advertising. Pernah ngerjain apa lo video? Kemarin terakhir Maybelline. Iya. Oh yang sama ramen ya? Iya sama ramen. Oke. Itu project besar pertama sih. Maksudnya. Maybelline? Iya Maybelline. Nice. Gila. Apa tuh? Pengalaman lo gimana tuh? Itu Ceritain dong. apa ya? Pokoknya gugup banget sih Kak. Gugup lo? Gugup banget. Maksudnya Agak kayak nggak denger pede ya? ini untuk Maybelline kayak oh shit. Maybelline man. Ya, Maybelline, man. Yoi. Ini yang kayak terus apa namanya? Pokoknya banyak hal yang baru lah. Banyak hal yang baru yang pas itu kayak big production gitu kan. Jadi Iya kayak dong. pertama kali lihat oh kayak gini. Berapa orang tuh lo gather tim? Aku nggak hitung sih. Mereka yang nyari PH-nya, aku yang fokus di direct. Lo fokus directing? Iya sama edit juga. Jadi mereka yang cuma fokus di ada banyak banget sih. Kayak ada masing-masing lah. Yes. Ini mereka job desk mereka banyak. Ada DOP semua. Pusing tuh ya? Pusing banget guys. Persiapannya juga. Padahal cuma 20 detik kan. Iklan-iklan kan. Iya makanya. Itu sehari. Tapi kan skill wedding lu jadi kepake. Harus iya, cantik. betul. Iya dong. Iya. Itu untungnya lu sempat ngambil wedding gitu maksud gua. Karena ya makanya tadi gua bilang wedding tuh bosenin gak sih dong menurut lu gitu. Karena menurut gua wedding tuh ya seputaran itu aja. Iya. Dan emang beauty shot. Beauty memang shot. yang di-emphasize kan. Gila. Sebenarnya bisa juga sih kayak bikin konsep lain lah selain beauty shot. Cuma tergantung dari klien juga sih. Bener. Kalau dapat klien yang gaul kan boleh lah. Kalau dapat kliennya Abim mungkin boleh banget. Gelap Harus banget itu nyebrang. ya. Kita bikin yang hitam-hitam juga. Iya, kalau kliennya ramen girl emang harus nyebrang loh. Iya, asli. Kalau kliennya yang umum-umum gitu kan, aduh, ini Mereka apa pasti ya, minta dong? yang iya. Lu pernah nggak dapat kayak dimentahin gitu, kayak ide lu tuh dimentahin gitu. Kita bikin gini nih Pak, lu present gitu kan. Biasa lu present dulu kan setiap mau bikin video kan. Konsepnya begini, begitu. Terus lu dimentahin gitu kayak yang biasa-biasa aja deh gitu. Pernah nggak? Nggak diterima gitu ide lu. Jadi kayak, aduh kayaknya terlalu aneh deh gitu. Mungkin bukan mereka cuma kayak ada yang cuma kayak revisi tapi dikit-dikit aja, nggak diubah semua. Kayaknya mereka ganti sini ini boleh, ganti ini enggak. Oh boleh. Yang penting tapi enggak ganti semua enggak. Oh nggak pernah ya? Iya nggak pernah. Wah, anjir. Cuma kayak gitu. Yang penting sebenarnya aku liatin kayak referensi dulu gitu loh. Kayak, dari referensi dulu loh. Dari referensi dulu, liatin mereka kalau mereka suka ya gas, kalau mereka nggak suka ya ganti. Itu juga nggak apa-apa. Berarti ada proses present dulu di depan nih. Iya. Setiap mau proses pembuatan nama lo ya. Betul. Lo kasih lihat referensi lo. Referensi itu biasanya lo kasihnya stilomatic atau bener-bener mentah lo kasih lihat video aja. Nih kita bikin kayak let's say kayak Kendrick nih misalkan. Yep. Nih kayak gini kira-kira apa gimana? Aku kadang bikin mock up sih. Mock up. Iya, jadi kayak rasanya ya. Kayak snippet dari MV atau gambar aja nggak Pak? By image aja kan? Pakai lagu mereka ya.
Terus Tapi lo jahit. Iya, jahit. Oh iya, itu namanya Stylomatic. Oh, oke. Kalau di industri aku nggak tahu bahasa Kak. bahasa industri. Aku belum tahu. Iya. Oke. Kalau gue dulu present tuh Stylomatic. Oke. Jadi kayak sebelum lu kalau by image gitu kan kadang belum yakin ya. Betul, orang. ya. Jadi lu kadang download videonya, terus lu remake tuh. Iya. Apalagi kan sekarang udah ada AI kan. Betul. Jadi biasanya tinggal Sebenarnya ketik nggak aja. perlu image yang ini Iya, kayak cari aja bikin scene yang ini. Tapi gini. ngepromnya PR banget lo dong. Sekarang lo. Bagusnya sekarang itu ada cheatnya. Jadi Anjir, ada cheatnya? Iya, maksudnya bikin prom itu sebenarnya bagusnya di ChatGPT. Bikin prom di AI juga ya. Iya, jadi kayak tolong Iya. kasih perfect lah, maksudnya bikinin detail tentang prom ini, terus dia kasih prom tinggal copy ke. Jadi kayak gitu sih. Gila. Dado. saya penasaran, pasti banyak kesamaan ini, makanya nih gue harus ngobrolin ini nih sama lo nih. Terus kalau gear favorit nih, dong. Lu sekarang berarti dari awal 600D Canon, sekarang agama lu di mana nih? Untuk Demen. gear, iya. Untuk sebenarnya aku sekarang lagi suka banget di Sony sih, Sony FX3 ya. Damn. Cuman yang punya aku sekarang pakai Lumix. Oh, lu pakai Lumix ya? Iya, aku pakai Lumix sekarang kan. Panasonic ya? Panasonic. Wow. Iya, pakai Lumix. Apa perbedaan setelah dari Sony ke Lumix? Sony ke Panasonic apa bedanya? Menurut lo? Warna sih. Warna ya? Iya, soalnya warna Lumix sama Sony itu lumayan ada lah bedanya, kayak Lumix lebih hijau. Sama karakter kalau Sony dia lebih ya? kayak. Tapi sebenarnya warna Lumix, warna Sony itu kalau di grading itu paling enak sih menurutku. Oke. Kalau warnanya Sony, mentahnya. Mentahnya. Kalau untuk dibikin di grading itu enak banget. Kayak udah dapat lah looks-nya gitu. Lu pasti pakai apa tuh? S-Lock. S-Lock ya Pak. S-Lock pasti ya. Iya pasti S-Lock. Biar flat gitu kan. Betul. Tapi di Panasonic juga gambarnya tuh bisa lebih flat banget gitu ya. Bisa Kak. Vlog kalau di Vlog iya. Vlog ya kalau di Sony. Panasonic. Terakhir sejuknya malam pakai apa tuh? Pakai ini. FX3. Bukan, pakai Lumix. Iya. Lumixnya kemarin Lumix sebenarnya bagus banget sih, cuman aku nggak terbiasa aja, maksudnya. Fun fact itu dapat Lumix itu juga karena lomba, aku ikut lomba kan. Lu ikut lomba apa? Ada waktu itu mereka bikin lomba video, orang Jakarta yang bikin. Sponsornya itu Lumix sama pokoknya hadiahnya itu kamera Lumix. Oh dapat lah lu. Dapat. Jadi lu pakai itu sekarang. Jadi itu pakai itu. Buat sebelumnya, perang. Ya, sebelumnya kan Sony 6400. Anjir, gue masih pakai itu guys. Ini kamera ini 6400. Tapi itu masih bagus banget tuh. Masih 4K-nya masih worth it lah. Ya, masih bagus banget Sony 6400. Tergantung man behind the gun ya bro. Ya. Gila. 6400 video klip siapa yang udah lo bikinin pakai 6400? Ada Muka Rakat. Muka Rakat lo pakai? Yang katarsis. Oh lu pakai ini tuh? Iya, pakai 6400. Wow. Sama Ramen yang One Me Back itu 6400 juga. Damn. Cuman ya sama Kens juga. Kens juga Kens, ya. Cuman ya lensa udah lo pakein. Iya lensa kadang yang sewa lah. G-Master kan? Atau Zeiss? Aku jarang pakai G-Master sih Kak. Oh gitu? Kayak pakai lensa murah juga waktu itu kayak lensa serius. Lensa ini kayak Sigma 16mm, R7 Artisan. Anjir, lu pakai lensa itu tuh? Iya pakai lensa itu Kak. Catat Anda semua. Gila. Tidak ada lensa-lensa itu harus bagus. Yang penting tangan dan taste. Betul nggak? Betul banget. Taste gimana caranya biar tetap fresh? Menurut lo dong. Kayak apa nih maksudnya? Gimana cara taste visual lo tuh? Gimana cara lo mempertajam taste visual? Perbanyak referensi kayaknya. Perbanyak referensi. Iya. Referensi lu tuh sekarang berarti nggak cuman di musik video doang? Enggak, pokoknya aku tiap kali kayak saya mau kayak makan atau ada jam kosong paling buka YouTube nonton musik video semua. Kayak terus pokoknya cari visual yang apa deh yang bikin maksudnya yang baru gitu loh. Kayak dari music video rapper Eropa tuh juga nyebreng loh dong. Iya kan? Iya Kak. Gila loh maksud gue. Nyebreng itu apa?
Maksudnya aneh gitu nyebrang. Oh iya. Kayak out of mind gitu, Oke, kayak oke, anjing. iya. Betul, kayak betul. gila ya, kayak emang nggak bisa cuman ngelihat US terus menurut gue sih. Betul Kak. Iya kan? Iya. Lu biasanya nyebrang kemana tuh kalau ngelihat referensi? Apakah ke Jepang? Aku Video klip pokoknya mana? kadang kayak cuman ini sih, misalnya kalau di YouTube ya, aku kadang kayak lihat thumbnailnya bagus tuh, Oke. langsung buka, terus kayak videonya ternyata bagus, ini langsung kayak disimpan lah, ini buat nanti lah, maksudnya buat jadi referensi nanti, pokoknya nontonnya langsung. Biasanya kalau dari negara, lu biasanya kemana? Kalau lihat Amerika mungkin, Jepang juga kadang. Jepang, Iya. ya kan? Amerika mungkin kayak Lyrical Lemonade gitu-gitu. Ya iya Lemonade. Iya. Thailand juga banyak hidden gem lu dong. Iya, Iya kan? Thailand Visual gila dari Thailand kan. Gila loh. Dan Malaysia juga menurut gue yang paling deket udah nyebrang-nyebrang tuh, udah Malaysia unik-unik tuh. Malaysia gila-gila tuh. Damn. Malaysia tuh gila juga tuh dari segi visual apalagi dari musiknya juga tuh. Aku pengen banget nanti. Siapa? Maksudnya pengen banget nanti. Wishlist yang pengen lu bikinin Di mana? di hip hop Indo apa di hip hop Malaysia? Asia deh. Lu pengen bikinin lagunya siapa? Pengen bikinin MV-nya Videonya siapa? Siapa ya? Dari Malay deh, kalau dari Malay. Kalau dari Malay mungkin Ngayal aja dulu dong. Sonawan mungkin. Wah anjing, Iya. tuh art banget sih. Iya, Sonawan. Kebetulan juga kemarin ada bikin dari artis dari Malay juga kemarin. Lucy siapa? Terari. Lucy Terari namanya. Dixtry. Bukan deh. Bukan, namanya Lucy Terari. Lucy Terari. Iya. Oh. Dia kemarin lumayan naik juga kan. Terus dia ke Indo bikin MV. Nah itu kemarin artis pertama Malaysia aku yang pas bikin MV-nya. Wow, nyampe lu. Nyampe KL lo. Kalau suruh pindah Tapi ke sana lagunya mau? pop tuh kemarin. Oh gitu. Iya. Bukan hip hop ya? Bukan. Pop. Lu kalau sampai pindah ke KL mau nggak? Dong. Bukan kalau pindah jangan ya. Maksudnya kalau yang Oh jangan ya. Udah kalau pindah jangan. Tetap nyaman di Indo Tetap ya. di Jakarta lah. Tapi kalau untuk apa? Kayak project-project itu pengen banget sih. Tapi katanya di KL lebih worth it loh. Betul sih asli. Anjir betul ya? Betul ya? Iya. Secara KL apresiasi lebih oke. Secara apresiasi gila sih mereka. Wow. Tapi- Range red card nih, Lil Dadong. shit. Kalau bikin music video sama Lil Dadong nih. Berapa nih sekarang nih? Oh dia Start range aja. start range. Sekarang Apa tergantung konsep? iya tergantung konsep juga. Cuman aku startnya bukannya dari 10 ke atas. 10 ke atas. Iya. Karena demand sudah mulai tinggi guys. Baik-baik Anda untuk yang mau bikin video klip. Saya juga perlu harus nabung Let's untuk go. bekerja sama dengan Lil Dadong Tapi sepertinya. bisa nego. aman. Nanti cerita sama Bapak Tobi. Anjir sama Bapak Tobi. Izinnya sama Tobi ya. Izinnya sama Tobi. Iya. Lu di Going Noodle sekarang? Ya aku di Going Noodles di bawah Tobi. Oke. Abstrak namanya. Abstrak tuh apa? Iya. PH-nya Going Noodles? Iya, aku masih belum terlalu ngerti sih, tapi aku di bawahnya Tobi. Tobi yang sekarang yang manage aku itu Tobi. Oke. Iya. Jadi lu under manajemen Going Noodle. Going Noodle tuh manajemen bukan sih? Sebenarnya? Bisa dibilang manajemen kah apa production house kah? Atau Mungkin lebih ke apa ya? kayaknya nggak kolektif juga kan? Iya kayak kolektif atau production house mungkin. Production house mungkin. tuh, Iya. Apa manajemen aja gitu, manajemen talent Kayaknya manajemen juga ya? Iya, manajemen mungkin. Nah, lu di bagian apa di sana? Video. Visual ya? Visual. Oke. Aku di bagian visual. Jadi semua visual lo yang menangani. Ya aku cuma handle yang kayak video-video MV atau recap. Oke, Ya recap highlight event. acara, ya highlight event gitu-gitu. Tapi mereka juga ada orang yang buat sosial media ada sendiri. Oh, sosial media beda lagi. Iya ada lagi. Jadi lu nggak ikut-ikutan tuh kalau Iya, sosial media yang kalau ya? untuk ramen gitu-gitu. Kan Oh, tuh ramen beda sukanya ya? dia videonya dia suka kayak yang meme gitu kayak yang lucu-lucu. Benar. Yang terang. Iya. 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 Ramen Girl tuh emang ketika bikin video tuh juga kadang nyebrang juga tuh gue Iya. suka bilang tuh. Lu kalau ngedit video itu lebih suka minimalis atau lebih suka efek-efek gitu dong? Untuk sekarang
lebih ke minimalis. Minimalis ya? Ya udah pokoknya udah efek-efek udah mulai agak banyak kurang. Iya. Jadi lu mainin di komposisi Iya. aja minimalis. Iya. Dewasa ya dong. Iya, pokoknya stop pakai glitch guys. Anjir. Setuju saya. Ya pokoknya Glitch sudah out of date ya. Karena emang sekarang lagi kayak rame banget sekarang orang udah nggak pakai efek, orang cuma main di kayak efeknya kayak simple aja kayak mungkin zoomnya, transisinya, scale ini pelan-pelan iya, aja. Iya, gitu-gitu. iya. Cuma katuk, even itu cuma katukat aja udah bagus gitu loh. Iya. Kalau misalnya pokoknya udah kurangi lah untuk pakai efek biar nggak terlalu rame. Dengarkan videografer yang baru mau coba terjun. Terus sama ini kurangin ini gak sih dong? Handheld gitu. Handheld yang sampai Handheld itu sebenarnya handheld dia sedikit jadi ya. pilihan, betul. Pilihan deh. Kayak jadi pilihan aja sih. Maksudnya ya kita tetap harus ada backup lah. Maksudnya, Tetap ada backup harus, ya, harus tapi ada. jangan jadi dominan Jangan ya. jadi dominan, betul. Karena harus lu, ada konsep. Lu aja kayak harus tripod banget gitu, Iya, still tapi angle-nya unik-unik aja Iya gitu kan. betul, aku lagi suka banget yang still gitu. Wah anjir. Kayak, tapi tetap harus ada handheld. Tetap harus. Oh tetap ada ya? harus. Lu kalau untuk handheld biasanya pakai rig lagi atau langsung megang kamera dong? Langsung megang kamera. Langsung aja Iya ya? langsung. Pokoknya Tanpa rig yang ada pakai rig juga. Ada Cuman juga? ya kalau misalnya fish eye ya handheld aja biasa. Seperti biasa. lu tuh nge-rap juga gak sih dong? Aku Dulu sempet nge-rap juga gak? aku sempat ada bikin lagu tapi. Serius lu? Iya. Kapan? Waktu masih di Manado. Berapa lagu sempet? 2. 2 lagu sempet? Iya. Tapi udah itu cuma maksudnya Nyoba aja? ya kayak suka nulis juga kan kayak nulis. Oh lu sempet suka Iya. nulis? Pokoknya suka banget lah ada lagu waktu itu kayak. Karena gini, emang biasanya dari b-boy nyoba nge-rap, dari abis nge-rap coba ke directing. Anjir, situ-situ aja tuh. Iya, Jalurnya iya. situ-situ aja tuh. Iya, Karena iya. gue juga dulu gitu dong. Oh, Gue dari Mas Gil b-boy gitu. juga. Serius? Gue break Mas Gil dance. B-boy? SMP gue break Oh, dance. shit. SMP. Let's go. SMP break dance, abis itu jadi anak basket. Abis itu baru nge-rap. Azul nge-rap. Nge-rap, lomba freestyle. Menang sempet freestyle. Terus tapi ya gue nggak bisa freestyle sebenarnya dong. Jadi emang kagak di situ spesial gue. Iya. Ya sampai sekarang akhirnya bikin rap juga. Bikin rap juga. Bikin lagu maksud Iya. gue. Tapi sempet visual juga. Iya, Kak Mas Gil aku tahu visual juga kan. Maksudnya bikin. Nah itu dia Lilda dong kalau saya boleh curhat sedikit. Yang menghambat karir rap saya ketika saya menghandle visual juga. Itu Karena menghambat? emang menghambat. Oke. Karena akhirnya gue ngambil klien-klien di luar ini dong. Oke, tapi suka nggak? Maksudnya ada Itu dia dong. passion di situ atau Gue passion karena kan gue dari DKV kan. Iya, betul. Iya kan. Iya. Emang gue bikin visual, bikin animasi tugas gue gitu. Iya. Lebih ke animasi sebenarnya sih. Dan animasi itu kompleks banget dong. Gila loh, produksian animasi tuh gila. Ya lo tau lah, film Jumbo aja kemarin dibikin berapa tahun? Jumbo. 5 tahun. Iya Jumbo lo tahu kan kemarin film Jumbo. Yang sempet sekarang nomor 1 animasi Indonesia yang kemarin. Iya. Si Rian tuh yang bikin tuh. Itu anak Binus juga by the way. Wow. Damn itu kompleks banget bro animasi. Iya sih kalau. Produksian animasi tuh gila kalau dipecah. Gila. Makanya lu pas lu bilang lu one man army. Gila, gue bilang ada lagi nih manusia-manusia kayak begini nih. Yang sampai sekarang akhirnya lo gak one man army ya? Puji Tuhan enggak. Udah cukup udah lah ada, ya? udah ada tim. Apa yang paling menghambat lu ketika one man army? Lu gak bisa total di mana? Kalau gak bisa total semua dong. Kalau one man army, iya gak? Iya, nggak bisa. Apa yang lo kalahin apa? Directnya kah jadi so-so? Editingnya kah jadi so-so? Dulu juga sebenarnya pas One Man Army itu dulu aku video-videonya nggak terlalu terkonsep. Freestyle juga. Iya kayak nyari tempat di sini bagus, take aja di sini full song. Kayak tiap tapi tetap ada listnya. Ada shortlist. Iya ada shortlist kayak ini satu tempat ini harus ada 3 shot yang kayak satu still, satu handheld, terus satu lensa yang beda lagi gitu. Kayak gitu-gitu sih. Yang susahnya sebenarnya pas di lapangan sih.
Pas untuk ngedit itu aman. Iya ngedit lu kan karena ya, emang sendiri, udah duduk, udah aman, masuk udah, ruangan, udah gak ada yang ganggu lah ibaratnya gitu kan. Iya. Damn. One Man Army ini emang harus apa ya dong ya? Ibaratnya harus dibagi sih kayak yang lain. Karena emang waktu itu kenapa One Man Army karena emang nggak ada duit, maksudnya ya udah belajar semua aja kayak. Bener sih. Pelajarin semua aja, belajar direct, belajar ngedit. Lo tau gak gue sampai nyebrang kemana? Ke video pencitraan wali kota Bengkulu bro. Oh oke. Gue pernah bikinin calon wali kota Bengkulu. Oh iya, pemerintah juga waktu itu. Iya pemerintahan, lu pernah gak? Pernah. Oh pernah di Manado juga? pernah. Oh di Manado. Sama kayak dinas pariwisata gitu. Dinas pariwisata kan. Nah itu kan makanya gitu, jalur iya. kita tuh sebenarnya situ-situ aja dong. Iya kak, betul. Iya kan kayak anjir. Duitnya bagus juga. Iya. Anjir. Dong, tapi ngomongin soal duit nih. Lu selain jualan jasa lu sebagai videografer apa? Nggak tahu nih, lu sebutnya apa sih? Videografer apa director sekarang? Lu mungkin creative director atau gitu-gitu ya? Klaim diri lu sekarang profesi lu apa? Videografer? Apa ya? Director? Ya director mungkin. Director kali ya. Nah, secara duit nih, lu kalau ada nggak di luar jasa direct lu, apalagi yang lu jual dari kreativitas visual lu? Gak ada sih, cuma dari. Apakah lu terima editing doang? Iya. Terima editing doang juga bisa? Bisa. Wah anjir. Bisa. Berarti bisa nih kalau misalnya gue syuting di luar, dong. Bisa banget. Bisa banget ya? Aman, bisa. Aku terima itu juga. Oke mereka ketengan editing. nih, berarti ketengannya terima lo ketengan nih. Iya. Anjir. Emang hustler. Gila respect saya. Terus selain editing, misalkan nih, gue ada project iklan misalkan. Iya. Dong, lu bisa gak jadi DOP? Mau gak lu sikat? Kalau DOP? Boleh. Aku Bisa DOP juga ambil DOP. Ambil juga berarti. Iya. Semua. Tapi tergantung juga sih. Maksudnya kalau lihat ini kosong bisa ambil gas. Tapi karena gitu. lu in-house ya? In-house. Di Going Noodles ya? Enggak juga, justru mereka yang kayak nyariin klien juga. Oh gitu. Jadi iya, kayak misalnya ada klien yang masuk, aku langsung kasih ke Tobi. Dia yang kayak bicara sama mereka gitu. Oh iya. Jadi kalau misalkan suatu saat ada kerjaan film nih dong. Karena gue lagi di film nih sekarang. Kalau film berani? Berat juga tuh ya, aku nggak berani. Bisa lah, saya culik-culik. Udah dong. Itu kalau film sih berat juga sih itu Kak. Film kan? Film tuh gila bro. Asli Kak. Detail banget tuh. Produksian tuh semua. Cuman kayak sebulan gitu-gitu kan pasti. Wah gila gak sebulan men. Setahun, 2 tahun bro. Itu pun even itu short movie pasti kayak ribet juga kan maksudnya untuk productionnya. Iya kalau short movie mungkin ya 3 bulan kali ya atau 2 bulan kali ya kalau short movie. Kalau udah ngomongin layar lebar, 6 bulan. Iya, gitu. Standby lu dong. Gue gak mau. Gila, gak mau lu ya? Enggak. Okay. Aku kalau film takut sih. Film masih takut ya? Iya aku gak. Tapi lu akan sampai ke sana dong gua rasa. Karena film looks banget. Lu tuh movie looks banget lu. Iya. Visual lu tuh movie looks banget kalau gua lihat. Cuma aku lebih seneng kayak musik video yang. Musik video. Iya yang. Pokoknya kalau untuk film mungkin nanti. Maksudnya kayak bikin short movie tentang apa gitu kayak gitu-gitu. Kalau bikin film ya semoga lah saya bisa menculik Lil Dadong ke industri film. Karena kastanya beda tuh dong. Film kalau sama. Di film. Iya pasti. Kalau lu udah ngambil film kan waduh ngeri lo. Rate lu udah gak di 10 sampai segitu tuh. Iya. Tapi gitu. Kayak iklan, kalau iklan tuh range-nya bisa mungkin di 90 juta kali ya. 90 jutaan lalu per hari. Iya. Per hari. Cuman kadang shoot ya bisa 2 hari 3 hari sih. Iya sih. Gak ada tapi lu pengen nyoba-nyoba ke film ya? Belum ada lah ya? Belum. Suka nonton film? Suka nonton film juga. Oke. Siapa? Kiblat lu siapa? Quentin? Kebetulan yang kalau untuk film aku nggak terlalu nggak terlalu ngulik dalam ya. Nggak terlalu
Direkturnya nggak terlalu lihat. Cuman film ya nonton lah. Nonton ya kayak gitu. Film apa series? Lil Dadong. Prefer mana? Film. Film ya? Ya. Oke. Kalau ini dong. Aku lebih suka Korea sih. Sekarang Korea filmnya. Korea berarti beauty lagi. Enggak. Film Korea yang apa ya, yang kayak yang action. Oke. Soalnya production mereka kayak warna atau acting mereka itu gila-gila sih. Apalagi warnanya. Warnanya sih. Bagus banget pokoknya film Korea. Nah itu dia makanya. Mereka lagi bagus-bagus banget. Ayolah masuk ke industri film. Iya anjir. Referensi aja dulu. Iya referensi ya. Kalau ini dong gue pengen tanya nih. Ada kriteria rapper yang kayak harus di checklist nggak? Kayak kriteria rapper apa yang lu mau bikinin video klipnya? Apakah dari segi musiknya yang gimana gitu? Ada nggak? Ada kriteria rapper tertentu nggak? Nggak ada ya? Apa as long as money oke? Tapi kadang kita harus kayak maksudnya lihat-lihat juga sih apa ini apa namanya? Kalau kriteria mungkin apakah harus rapper-rapper baru gitu? Ya mungkin sekarang aku juga lagi kayak gitu sih. Maksudnya untuk kayak kemarin Poris. Mereka juga lagi bagus-bagus banget. Scene-nya sekarang hip hop di Indo kan lagi bagus-bagus juga kan. Iya. Jadi aku kayak siapa deh maksudnya yang pengen bikin video hip hop. Pokoknya hip hop lah maksudnya mereka. Aku kan kayak sukanya kayak di Cole Bennett gitu kan. Maksudnya aku suka banget Cole Bennett. Terus dia kayak bikin scene hip hop juga jadi kayak lebih gede lah di sana. Mereka kayak pengen bikin video ke dia langsung gitu. Oh lu tuh kiblat lu Colt Bennett banget. Cole Bennett, aku suka banget dia. Iya. Dari awal belajar juga aku udah ngulik Lyrical Lemonade kan. Oke. Dari style-style dia waktu masih dari SoundCloud artis yang yang baru-baru muncul. Iya. Efek-efek yang glitch itu waktu itu dia semua. Glitch itu tapi emang agak kurang asik kalau kebanyakan sekarang ya. Itu dulu asik. Dulu asik, Dulu asik. pada eranya. Tapi ngomongin glitch nggak asik. Enggak bukan glitch kali ya. Itu lebih ke noise kali ya. Kalau noise tuh lebih kayak night vision gitu-gitu, kayak berantakan gitu. Itu lebih oke ya. Ya itu suka itu. Kalau itu bagus. Asal jangan dikasih glitch. Glitchnya tergantung, maksudnya jangan pakai efek glitchnya. Kalau misalnya glitchnya dari full glitch. Footage, yang kayak misalnya videonya lumayan ini kan panjang, terus kita cepetin, terus bikin kayak overlay gitu, itu kan jadi glitch. Jadi kayak double exposure gitu. Benar. Itu kan bisa dibilang glitch juga kayak. Kayak tipis aja ya. Tipis aja ya. Kayak gitu sih guys. Maksudnya jangan terlalu banyak warna lah. Iya karena sekarang tuh justru malah lagi kayak comeback ke visual 2000-an gitu ya. Visual 2009 mungkin nih kayak yang videonya tuh bukan nggak boleh. Videonya tuh kayak raw gitu loh. Rusak kayak handycam. Betul. Lagi balik lagi ke sana ya. Betul. Iya nggak sih? Iya. Iya visual. Pakai night vision. Night vision gitu-gitu kan. Lu udah sempet ada juga sentuhan-sentuhan yang stylenya di situ nggak? Ada kemarin yang video take down itu pakai style. Oh take down ada ya? Iya, ada. Dikit ada ya? Iya ada dikit. Night vision. Yang di bagian basement itu ya? Iya. Oh iya. Itu gabung-gabung dikit. Itu scene music videonya take down-nya KB. Yang bagian mobil ngepot-ngepot itu money shot tuh ya. Itu money shot tuh menurut. Itu money shot ya? Iya money shot tuh. Itu edit juga. Edit tuh ya? Iya. 2 shot jadi 1 lah ya. Sebenarnya itu shot aslinya itu dia nggak full ke belakang, dia ada gedung di belakang kan. Aku cuma bikin dia kayak jadi tempat parkir gede gitu. Terus kayak tambahin mobil yang drift di belakang. Damn, driftnya bener tuh? Ya? Drift beneran tuh? Itu edit guys, 3D.
Oh shit. Ya. Damn. Aku pakai CG bro. CG. CG ya? CG. Gila Lelda dong. Sudah sampai sana, gokil. Gila, 3D siapa yang ngerjain 3D-nya? Saya sendiri Kak. Serius lu? Serius. Gila, lu bisa 3D Aku juga? pertama kali video itu juga kan semua kayak pelajarin semua. Kayak tahun ini aku fokusnya di effect 3D visual 3D. Habis itu tahun ini aku fokus di warna. Oke. Di grading gitu-gitu. Jadi setiap setahun tuh lu fokusin dulu tuh? Iya, iya. Untuk sekarang aku lagi seneng banget di grading. Grading. Iya. Anjing. Lagi seneng banget di grading. Jadi lu ketika ngulik itu setahun lu kasih waktu setahun gitu ya? Ya, setahun, masa 2 tahun belajar lu boleh. setahun 2 tahun Setahun nih? 2 tahun. Akhirnya Cuma kayak anjir. Tutorial sih Kak. Iya YouTube paham langsung. gue. Cuman ya maksudnya setahun itu ya lu harus punya target berapa video kan yang udah pernah lu bikin juga gitu kan. Buat latihan lu kan. Betul. Wow. 3D lu ngulik berapa tahun? Aku mulai Setahun. 3D itu dari 2020. 2020? Iya. Itu dulu kan awal-awal aku 3D-nya itu pakai yang dari After Effects. Ada namanya Element 3D kan. Iya, betul. Tapi itu kan masih kayak kartun lah. Masih kartun. Belum realistik. Terus abis itu belajar di Blender. Anjir, lo pakai Blender ya? Pakai Blender. Gue pikir pakai Cinema 4D. Enggak. Cinema 4D sempat coba tapi nggak cocok. Nggak cocoknya mungkin kenapa? Karena untuk render realistiknya harus bayar kan. Ada render Cycles kalau nggak salah. Itu harus bayar, harus beli lagi. Kalau Blender kan dia ada engine buat ngerendernya itu kan kalau di Cinema 4D. Iya. Itu harus bayar lagi kan. Bener gak sih kalau di Blender tuh lebih enteng? Ya. Oh iya? Iya. Dia lebih simple mungkin. Kayak terus banyak juga orang pakai kan sekarang. Itu kayak Adobe untuk visual 3D lah. Ya karena open source juga kan. Iya, open source juga banyak banget kayak. Tapi aku masih belum bisa modeling. Aku cuma pakai aset gitu. Pakai aset aja. Iya enggak masalah sih. Terus ini bikin sendiri kayak partikel-partikel itu yang baru bikin. Kalau mobil-mobil gitu aset. Ada dong, gila dalam sekali. Ini anak kalau ditaruh di DKV, kelar loh. Kelar bro. Tugasnya dikerjain sendiri gak butuh kelompok-kelompok men. Kacau loh, padahal ini anak komunikasi loh cuy. Gila. Nah kalau lu ngedirect nih, gue pengen tahu, lu ngedirect itu proses lu mengarahkan talent tuh gimana? Biasanya maksudnya kayak ngarahin dia ngarahin harus tuh komunikasinya gimana? Ya udah maksudnya pokoknya abis ini gini ya, abis ini pokoknya siap-siap. Kayak ngarahin ini kan misalnya. Kayak enggak maksud gua apakah lu butuh pendekatan dulu gitu kayak ngobrol dulu, enakin dulu kan. Iya betul sih. Cuman iya biasanya kita kayak langsung maksudnya Hai aku director hari ini aku jadi Oke, lo terus ya present yourself dulu. Iya, habis itu langsung jadi tunjukin mereka konsepnya kayak gini. Nanti scene pertama kita mulainya ini. Jadi dari situ langsung tahu apa yang mau dia udah ngerti lah. Pokoknya jelasin dulu pertama ini. Jadi memang sebenarnya skill komunikasi lo tuh kepake banget di directing ya? Iya, ini juga sebenarnya komunikasi lagi kan kuliah di komunikasi. Tapi kalau kayak public speaking sekarang kayak masih nggak terlalu. Itu gimana tuh? Kayak berarti ada skill public speaking tuh menurut lo penting kan? Penting banget sih untuk kayak gini-gini penting banget. Tapi aku lagi belajar untuk ngomong apalagi kayak untuk klien-klien besar itu yang bikin. Nah, itu dia. Itu yang bikin kayak ngomong itu kayak kan? Confidence juga harus ada kan? Iya, ketika apalagi kayak meyakinin. meeting kan. Itu kayak gugup banget. Nggak tahu kenapa kayak ini nggak akan. Makanya lu gua ajak ngobrol hari ini dong. Betul. Kita bacot aja udah, ngobrol aja. Gua mau tahu makanya komunikasi lu tuh ketika ke klien, ketika ke talent di depan layar ini
ada persiapan yang lu siapin nggak gitu loh? Iya ada. Iya kan? Cuman ada teman dari tim juga yang kayak bantuin jelasin gitu. Kalau misalnya aku udah apa namanya udah stuck, mereka yang kayak oh jadi nanti di sini Maksudnya tuh maksud Dadong begini. itu gini. Iya mereka yang bantuin kasih jadi inilah. Tapi harus tetap harus belajar sih. Iyalah. Tetap bener harus lah, ya bener ya. lah. Lu berarti di Jakarta baru berapa lama hitungannya? Baru mau setahun. Baru mau setahun. November baru setahun. Damn, harus banyak Iya. nongkrong berarti lu dong ya. Aku di rumah mulu tuh. Iya kan? Berarti Gitu. lu harus banyak ketemu orang biar bisa Iya, fase ya. Iya. Damn, gue juga dulu ibaratnya kayak nggak bisa ngomong banyak gitu karena gue introvert juga. Ah, oke, Cuman oke. sekarang akhirnya ya setelah berapa tahun ya, dari 2016 akhirnya gue berani ngomong sama orang. Iya, iya. Ngomong kayak gini, ada juga men kayak nggak pede gitu dulu gue. Betul Kak. Apalagi ngomong sama mungkin klien. kayak men. takut salah ya. Kayak takut salah ini jadi kayak kita overthinking gitu kan. Iya overthinking terus kadang di otak lu tuh udah mau lu keluarin Tapi nggak isinya keluar sulit. gitu Kak. Iya. Gila lo skill komunikasi guys ternyata. Harus. Selain skill visual, Iya. skill komunikasi juga Iya, itu menjadi penting banget sih. penting ya. Penting banget. Berarti lu sekarang ngelatihnya gimana dong? Biasa Ngelatih skill komunikasi lu gimana sekarang? ngomong sih sama kayak di teman-teman di rumah kayak biasanya Apa sebelum banyakin klien gitu kan? ya mungkin jadi terbiasa kan nanti kalau misalnya ketemu Iya, klien ini mereka udah kayak pokoknya udah terbiasa lah. Kasih terbiasa. Tapi kalau untuk sekarang aku cuma kayak sama teman-teman juga yang di rumah nggak terlalu apa namanya sebelum meeting itu biasanya aku latihan dulu sama mereka. Gimana latihannya? Maksudnya kayak latihan jelasin dari pakai storyboard gitu. Wah anjir, Gitu sih. gila orang balik layar juga ternyata komunikasi jadi hal yang utama Utama bro. banget Kak. Damn. Aku juga baru sadar sekarang kayak oh ini harus. Lu sempet pernah nggak ada miskom gitu? Misalkan maksud lu tuh ini begini, tapi ternyata klien nangkepnya beda. Oh pernah. Pernah juga? Pernah. Gimana tuh? Itu waktu itu di Bali, klien Manado, mereka mau bikin video apa ya? Video kayak holiday gitu di Bali, terus Oke. mereka mau bikin video kan? Oh traveling gitu? Traveling. Iya. Terus? Tapi itu kayak terus aku mau meeting sama manajernya kan, manajernya nggak bisa lah. Terus dia utus orang ladies kalau nggak salah, maksudnya dia itu kayak, Apa tuh? soalnya tempatnya kayak tempat karaoke kan, Oke. di Manado. Oke. Mereka kayak punya, jadi yang kasih job ini temanku yang cewek itu. Terus aku panggil meeting pas di Manado, dia nggak bisa datang. Terus aku meetingnya sama cewek ini. Tapi cewek ini salah tangkap. Oke. Mereka pikir pas di Bali ini bikin videonya itu, aku tangkapnya bikin videonya recap kan. Oke. Selama 3 hari itu dikumpulin jadi satu video. Oke. Ternyata mereka maunya 1 hari itu satu video pas di Bali. Oh anjir. Itu kan kenapa mereka pas terus gimana tuh? Hah? bosnya marah lah. Hah? Terus aku nggak tahu apa-apa, aku nggak bawa equipment apa-apa, cuma bawa kamera, Hah. nggak bawa laptop sama apa-apa. Terus ya udah, bosnya tanya mana video hari ini. Terus ceweknya bilang, dong video hari ini udah selesai. Video apa? Video gitu, apa bro? anjir? Aku kan kumpul footage, nanti ngeditnya sekalian di Manado gitu. Anjir. Tapi mereka, itu dia jadi masalah sih waktu itu. Nah, Jadi iya, terus kayak gimana tuh akhirnya tuh lu ngejelasin ulang itu? iya kayak- ngejelasin ulang terus sebenarnya mereka nggak terima sih waktu itu. Mereka itu sebenarnya jadi masalah waktu itu kayak sampai hampir sedikit kacau lah. Oh serius Ya loh? aku diusir. Wah anjing serius loh? Itu kan mereka yang bawa aku dari Manado ke Bali kan. Oke. Terus waktu itu aku ikut tour Guns, yang Guns bikin Surga. tour. Oh iya. Kan dari Bali terus Ah. sebenarnya Guns mau tour di Manado. Oke. Tapi aku bilang ke Guns, aku udah dapat klien nih mau balik lagi ke Bali. Klien dari Manado, ya udah aku balik ke Manado dulu meeting sama mereka, terus balik lagi ke Bali selama 7 hari. Wow. Itu baru 3 hari waktu itu mereka udah cut kan, Wow. karena itu miskom itu. Miskom ya? Nah terus singkat cerita, aku kena maki kan waktu itu juga Oke.
di Bali terus mereka bilang kayak apa namanya? Kenapa ini yang aku minta kenapa nggak ada gitu loh. Dia bilang aku nggak, habis itu jelasin gini terus dia nggak terima. Oke. Dia udah bilang aku goblok gini diumum kan. Oke. Wah. Terus aku sakit hati dong, maksudnya kayak kenapa harus gini? ini pertama kali dapat klien yang wow. Yang marah itu gila sih waktu itu kayak. Terus aku kayak ngechat kakakku yang di Bali kan. Mereka pikir kakak Gans itu semua. Cuma pokoknya jelasin dari awal gini mereka nggak terima, mereka mau usir, mereka nggak mau bayar katanya kan. Ya udah, habis itu kita balik ke villa. Kakakku nelpon bilang, "Dong, ini gimana? Maksudnya lu jadi ini nggak orangnya nggak gimana? Aku mau datang ngomong sama dia gitu di villa itu." Terus aku kasih sama manajer itu, terus manajernya nggak mau. Dia udah bilang, nggak mau ngomong sama lo? Nggak mau, aku dia bilang aku urusannya sama kamu bukan sama dia. Okay. Enggak, dia cuma mau ngomong tentang kenapa tadi marah-marah gitu loh. Maksudnya kamu yang aku panggil ke sini, dia terus ini marah-marah karena miskomunikasi. Iya. Kan sebenarnya bisa di ngomongin baik-baik kan. Terus tiba-tiba sopirnya datang di kamar bilang, "Kak harus kosongin kamar." Waduh. Mereka usir. Damn. Mereka usir. Gila lo, keras juga ya di Manado ya. Enggak di Bali waktu itu. Di Bali. Di Bali. Gila. Mereka mau usir, mereka bilang gak mau bayar kan. Terus aku telepon lagi kakakku, dibilang, "Kak ini aku udah mau diusir. Kak datang jam berapa gitu loh." Terus dia bilang, "Jangan kau keluar." Jangan keluar dari villa, jangan sabakar di villa. Kayak maksudnya mereka marah juga kan. Maksudnya mereka bawa aku ke sini terus mereka mau usir gitu loh. Cuma karena miskomunikasi. Yeah. Terus mereka datang ngomong udah kayak ribut lah, sedikit ribut depan. Nah, yang salahnya mereka ini manajer ini bilang mau manggil polisi kan. Bilangnya mau manggil polisi. Terus anjir sampai ke polisi-polisi tuh. Iya, aku juga sebenarnya ikut-ikut aja kalau dia manggil polisi. Maksudnya bukan aku yang salah kan. Jadi aku nggak apa-apa panggil polisi aja sudah. Dia bilang mau panggil polisi karena di properti mereka. Waktu itu kan kita lumayan banyak. Karena dia bilang aku bawa preman. Aku bawa preman. Padahal nggak. Iya. Bukan preman, itu cuma kakak di Bali semua kan. Iya. Sudah. Mereka manggil polisi. Terus datang 2 orang. Tiba-tiba pas mereka datang, ini 2 orang ini kayak besar-besar banget timur-timur kan. Wah anjir. Terus mereka kayak, "Kaks ngapain di sini?" Ternyata dia preman juga bukan polisi. Oh. Mereka manggil preman. Iya. Mereka manggil preman buat kayak. Ternyata kenal. Ternyata dia kenal sama kakakku ini. Ya, terus kayak ini kenapa sih begitu gini. Terus kita jelasin. Ini jelasin ke mereka. Mereka masuk mau manggil manajer ini tapi dia nggak mau, takut katanya. Karena dipikir kita kacau, bilang padahal enggak. Cuma ya gitu udah sampai ujung-ujungnya mereka yang minta maaf. Nah, dari momen itu lo akhirnya belajar tuh. Iya. Lo akhirnya belajar komunikasi dari cara nyampein, dari cara nerima. Betul. Lu cross check berulang-ulang kayak gitu ya. Harus. Waktu di Maybelline gimana tuh prosesnya? Komunikasi lu? Pasti kan deg-degan. Iya, Maybelline deg-degan banget. Itu gimana Parah tuh? Kan? Apa dibantu juga sama tim? Dibantu juga. Pokoknya penting banget sih juga kayak ada mereka itu bener. Sekarang kayak shout out to Going Noodles team. Anjir. Tobi Ramen. Gila. Mereka yang bikin semua jadi perfect lah. Iya. Maksud gue tuh sampai akhirnya masuk ke dunia agency. Itu biar gue tahu cara present dong. Yeah. Present itu emang ya communication skill. Iya. Bukan mata doang. Bukan mata doang, iya betul. Jadi memang ada knowledge yang harus kita bisa sampein. Ini meaningnya apa. Betul. Terus ada skill kayak ngeyakinin juga. Betul kan. Itu skill ngeyakinin sulit loh men. Betul kan. Kenapa gitu kan? Kenapa nih? Kenapa lu bikinnya begini? Harus jelasin pokoknya. Iya kan? Ini satu gambar ini harus jelasinnya harus tepat gitu. Asli. Betul. Iya sih, itu harus apalagi klien harus percaya kan.
Iyalah, Kita karena ini- klien yang punya duit gitu kan. Gitu betul. Makanya kayak lu kalau klien lu masih di scoop hip hop, Ya. ya gue bukan yang ngomong gimana ya, cuman kayak cobalah lu emang harus up level lagi lah nanti. Iya, betul Kak. Lu betul. harus sih someday sampai ke Iya. film sih biar lu tahu kejamnya lebih gila di Iya film. pasti kalau film kejam banget ya. Gila. Gue bilang tolol lu udah. Tolol asli. Gila lu. Berarti Bang Maski sempat di film juga. Kemarin gue sempet di film. Filmnya bakal tayang nih 24 Juli. Oh udah 24 deket Juli. ini ya? Iya, cuman gue nggak di core inti lah. Cuman ya gue ngurusin per behind the scene-an. Iya. Tapi which is- tetap itu penting core banget juga kan? behind the Iya, scene lo iya. tahu kan. Karena behind the scene. scene itu ya Standby. itu buat jualan ke klien justru. Betul. Oh ke iya. klien lainnya men. Iya. Gue juga kayak oh anjing. Mereka butuh behind the scene proper tuh buat ya bahan mereka jualan lagi. Betul. Dari situ kan karena lu harus mengekspos value production lu. Aha, betul. Ya. Lu value production lu pakai apa? Pakai lighting, pakai kamera apa? Ya. Kru lu Gimana seberapa ya? banyak? Kayak gitu-gitu, Iya. men. Makanya lu harus sampai di situ sih dong, gue tunggu dong. Siap Bang Maski, let's go. Sip sih, kayaknya itu aja cukup. Sama ini satu terakhir. Lu tadi belum lu jawab kayaknya ya, selain jualan skill ketengan lu tuh juga lu open lah gitu ya, kayak Ya. editing lu juga terima Ya, gitu kan, DOP juga lu terima gitu. DOP terima. Lu pernah nggak bikin itu kan jasa tadi. Mhm. Lu pernah nggak bikin produk Lil Dadong? Kayak produk misalkan baju lat, gitu. lat, lat, Oh lat belum. latnya Lil Dadong nih gitu. Oh belum. Tapi ada kepikiran? Ada kepikiran tapi nggak tahu mau bikin kayak gimana. Itu lumayan loh dong. Oke. Itu lumayan loh dong. Iya. Buat revenue tambahan aja. Lu Kayak tahu kan orang-orang Iya, jualan tahu, lat tahu, itu tahu, kan? tahu, iya. Kita kan biasanya pakai produk-produk mereka juga kan. Iya, Maksudnya, iya. Kayak gitu-gitu beli dari mereka. Kadang ada lo beli juga tuh. Iya Lat-lat aku banyak. itu ya. Kayak namanya sekarang kayak power grade gitu-gitu Power kan. grade, Heeh, benar, Itu untuk benar. Da Vinci kan. Da Vinci. Untuk color. Da Untuk Vinci color. tuh ya bisa bikin di preset itu bisa juga Iya, kan iya, bikin iya, di Da betul. Vinci. kan? Iya. Power grade-nya sih. Mereka udah kayak bikin presetnya, kita tinggal adjust. Preset Lil Dadong sih gue Iya. tunggu sih. Let's go. Sebagai produk tuh ya kan. Gila. Oke, terima kasih sudah mampir ke Grind Space di Tebet. Terima kasih juga udah. Semoga gua bisa bekerja sama dengan Lil Dadong. Harus gak? harus. So, Shout out to ya, Mas Kip. ada yang mau lo promoin nggak? Kalau misalkan mau bikin video, bisa kontak ke Ya, siapa? kalau misalnya mau bikin video silakan kontak ke Tobi, ada di bio Instagram. Iya. Langsung. Instagramnya Lil Dadong. Langsung Lil Dadong. aja. Gas. See you on the next podcast. Ya.